Pasar adalah sebuah tantangan bagi seorang desainer interior dalam mencipta karya-karyanya. Pun bagi Alvin, adrenalinnya terpacu untuk membuktikan bahwa desain dengan nilai lokal Indonesia bisa mendapat tempat dalam pasar global. Lihatlah karya-karya Alvin yang seolah-olah berkata, menjadi modern bukan berarti meninggalkan identitas sebagai Indonesia. Nah, ini dia nih. Oke, kita sudah berada di showroom dari Mas Alvin, ya? Yeah. Oke, jadi seperti inilah kira-kira. Nah, Mas Alvin, jadi Anda sebagai seorang desainer, menurut Anda apa sih kira-kira yang menarik dalam profesi Anda ini? Banyak sih Banyak sebenarnya. ya? Apa aja tuh kira-kira? Pastinya sih kalau misalnya sebagai desainer yang paling serunya itu untuk ngelihat dari ide, terus udah gitu dia bekerja, maksudnya diproses, terus akhirnya menjadi sesuatu yang real. Jadi 2 minggu yang lalu itu hanya ide doang, 2 bulan kemudian tiba-tiba udah bisa dipakai gitu. Jadi karya, udah bisa dipajang. Atau misalnya dalam sebuah interior juga misalnya berapa bulan yang lalu hanya gambar doang, tiba-tiba sekarang kita bisa merasakan gitu, bisa experience the interior. Itu it's a very rewarding experience ya. Dan di luar dari situ juga sebenarnya penghargaan juga sangat berpengaruh gitulah maksudnya. Jadi baik mayoritas yang mau menghargai atau hanya minoritas ya itu tergantung dari positioningnya. Tapi maksudnya untuk kalau misalnya kita mendesain sesuatu dan ini benar-benar bisa dihargai, sebenarnya bukan dalam bentuk rupiah sih sebenarnya, tapi penghargaan gitu maksudnya. Itu sangat ini secara emosional sangat rewarding gitu maksudnya. Bawa semangat juga. Iya. Jadi itulah yang kemudian membuat Anda jatuh cinta dengan dunia desain interior ini. Iya, dan sebenarnya tapi bukan hanya untuk penghargaan itu sih sebenarnya. Tentunya pasti kita kan didesain, kita kalau misalnya desainer itu didoktrin pas waktu sekolah. Pokoknya lu kalau mau jadi desainer itu tugasnya adalah to make this world a better place to live. Pasti. Jadi whatever we do itu harus membuat dunia ini tuh jadi tempat tinggal yang lebih baik buat kita gitu. Jadi kalau misalnya sebagai desainer tuh kita nggak memecahkan sebuah masalah, ya itu mendingan jangan jadi desainer, mendingan jadi apa kayak yang lain gitu. Jadi harus make it a better place. Iya. Michael Jackson dong. Iya. Oke. Nah kemudian kalau dari Anda sendiri nih, kira-kira gimana sih Anda menyeimbangkan antara dari dalam satu karya antara nilai artistik, sisi visual dengan fungsinya seperti apa? Seperti kayak menyeimbangkan antara mau makan atau minum sebenarnya. Oh, oke. Jadi dua-duanya perlu Dan nggak bisa kita cuma milih salah satunya doang. Kalau misalnya di desain ada agamanya nih ada 2 basically. Forms follows function. Jadi bentuk itu ngikutin fungsi atau sebalikannya. Fungsinya ngikutin bentuk gitu. Function follows form. Dua-duanya penting dan nggak bisa dibilang maksudnya kadang-kadang orang bilang wah ini mah cuma estetik doang gitu. Itu sebenarnya tergantung dari tujuan dari produknya juga. Misalnya salah satu furniture yang itu yang dipamerin di Frankfurt Book Fair. Yang ini. Itu waktu itu pertama kali didesain khusus hanya untuk menarik perhatian orang. Jadi itu didesain bukan untuk bisa duduk 3-4 jam tanpa punggungnya pegel dan nyaman segala macam. Bukan. Tujuan utamanya adalah untuk menarik perhatian. Kedua, itu berfungsi secara furniture bisa didudukin nantinya. Jadi nomor satunya adalah untuk menarik perhatian. Nah jadi kadang-kadang orang mikir kan, aduh ini nggak enak banget nih, ini lebih enak kalau misalnya ada busanya dan lain-lain segala macam. Senderannya tinggi. Senderan tinggi, ada cup holdernya bisa naruh makanan segala macam, ada footrestnya gitu misalnya. Ya itu kan emang ada furniture yang didesain khusus untuk seperti itu. Kalau ini didesain untuk tujuan yang lain gitu. Jadi kadang-kadang kita juga bisa, kalau misalnya ngelihat sebuah produk, juga misalnya kita bisa lihat nih ini tujuannya apa. Kan naik Alphard sama naik Ferrari juga pasti lebih nyaman naik Alphard. Biarpun Ferrari itu lebih mahal karena tujuan di desainnya tuh beda gitu. Oke, keren. Nah, kita ngomongin hal yang selanjutnya nih. Jadi sebetulnya hari-hari ini juga banyak teman-teman yang akhirnya terjebak dalam dilematis sebetulnya ya kan. Mereka dilema, ini teman-teman yang
yang mulai berkarya yang baru-baru, mereka terjebak antara mau berorientasi pada pasar atau mungkin lebih ke gigih dengan idealismenya mereka. Kalau dari Mas Alvin gimana pesannya buat teman-teman? Kalau saya bilang sih pertama welcome to the club. Welcome to the club. Karena saya juga udah istilahnya You've been there. iya, I've been there and apa namanya it was quite of a journey lah basically. Jadi kita di kapal nih istilahnya diombang-ambingin gitu maksudnya. Kalau misalnya nggak mau bikin sesuatu yang pasar mau nanti tenggelam. Tapi kalau misalnya berpegang teguh ke idealisme di sini juga tenggelam gitu misalnya karena apresiasinya misalnya di Indonesia masih kurang gitu. Nah cuma cuma kalau misalnya saya bisa kasih satu nasihat doang, satu doang nih untuk teman-teman yang masih lebih muda atau misalnya baru mau mulai menjajaki sebagai desainer, itu benar-benar just to be yourself. Dalam arti to be yourself nih, kalau misalnya kita mendesain sesuatu, itu ada satu idealisme yang kita tuh selalu percaya gitu. Kalau menurut saya, idealisme saya adalah suatu saat nih saya maunya nih Indonesia nih bisa dikenal di seluruh dunia gitu. Namanya Indonesia tuh bisa naik ke dunia internasional dan bisa dihargain gitu. Dan kalau bisa idealnya saya nih dihargain oleh masyarakatnya sendiri dulu. Dengan identitas-identitas lokal kayak gini ya? Misalnya, iya. Sentuhan-sentuhan lokal. Iya, karena kalau misalnya orang Indonesia nggak bisa menghargai karya Indonesia sendiri, kita nggak bakal bisa maju gitu misalnya. Nah, desainer lain pasti punya idealismenya. Nah ini nih, biarpun pasar mintanya apa segala macam, you have to stick to what you believe in. Karena kalau misalnya if you don't believe in yourself, your product, then no one else will. Orang lain nggak bakal percaya gitu loh. Maksudnya percaya dengan kemampuan diri kita juga ya, dengan idealismenya segala macam. Nah, jadi seorang Alvin, jadi kira-kira Anda kan memang sudah mapan dengan karya-karya Anda. Nah, kalau misalnya Anda pengen ngasih pesan-pesan lagi gitu ke teman-teman yang akhirnya oke, baru mau main lagi nih, baru mau mengikuti jejak Anda, kira-kira apa yang akan Anda sampaikan? Ada banyak sih sebenarnya. Banyak, oke. Jadi sebenarnya desain itu kan bukan hanya soal estetik. Atau desain itu bukan hanya kayak kita membuat sebuah kursi atau sebuah menjadi bentuknya seperti ini gitu. Ya. Tapi desain itu lebih kayak masalah kita harus bisa mengkomunikasikan ide kita tuh sebenarnya apa gitu loh. Jadi misalnya kita mau buat Indonesia ini bisa lebih dikenal gitu misalnya. Jadi kita mungkin harus bisa cari tahu kekuatannya apa, terus begitu dikomunikasikannya ke masyarakat gimana. Kadang-kadang orang suka bilang, wah lu terlalu idealis deh, misalnya pasarnya nggak bakal mau beli. Nah itu sebenarnya juga kadang-kadang kita bisa lihat itu as a challenge. Oh artinya kita nggak mengkomunikasikan idealisme kita ke pasarnya tuh dengan cara yang pasarnya bisa ngerti gitu loh. Jadi karena pasarnya nggak bisa ngerti, dipikirnya kita mahal, ini eksklusif dan lain-lain segala macam. Tapi mungkin maksudnya kita harus belajar berkomunikasi gitu. Jadi mengedukasi mereka juga. Jadi desain sebenarnya it's a communication based gitu. Cuma sangat sangat dibungkus dengan nilai estetis dan lain-lain. Nah itu yang banyak banget harus dipelajari sebenarnya sebagai desainer gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya seni itu terserah kita maksudnya. Kalau seni murni ya. Jadi saya mau bikin apa terserah gitu maksudnya. Orang mau ngerti mau enggak terserah itu fine. Tapi kalau desain itu harus berfungsi, harus ada gunanya. Dan harus bisa dimengerti juga sama orang lain gitu maksudnya. Harus bisa diterima dengan baik ya. Iya. Oke. Jadi ada banyak sekali yang bisa kita pelajari dari Alvin Citrowiryo ini. Jadi ada beberapa kutipan dari dia juga yang saya suka. Salah satunya itu dia bilang begini. Daripada kita membawa brand internasional ke Indonesia, mendingan jadi brand internasional dengan identitas Indonesia. Terima kasih banyak Alvin sudah menginspirasi hari ini.